Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini, Coffee with Adit. Langsung aja ya, kali ini gue akan ngebahas gimana caranya kita ngebedain antara developer yang bona fide sama developer yang kurang gitu ya. Di episode ini juga gue mau ngasih tips gimana caranya beli rumah yang inden. Oke, so stay tune ya, ini tonton sampai habis. Oke, pertama-tama sebelum gue ke developer yang bagus dan developer yang tidak, gue akan kasih lihat ini. Kalau gue beli rumah ke developer gitu ya, rumah baru gitu ya, gue akan pakai matriks ini. Jadi gini, ini ada 3 aspek yang gue perhatikan. Pertama, sertifikat tanah. Kalau misalkan sertifikat tanahnya belum pecah dan developer itu nggak bisa jamin kapan pecahnya, udah selesai di situ. Gue nggak akan lanjut. Kenapa? Nah, kenapanya gue akan jelasin beberapa menit lagi ya, setelah matriks ini. Kasus kedua, sertifikatnya sudah pecah, tapi somehow IMB-nya belum ada. Ini kasus ini jarang terjadi, tapi pernah. Dalam kasus ini, gue juga, kalau gue terserah yang lain, kalau gue mending nggak. Karena gini, agar IMB bisa keluar, semua perizinan itu harus sudah selesai. Jadi kalau misalkan IMB-nya belum ada, apalagi nggak tahu kapan gitu ya, developer sendiri nggak bisa memastikan kapan, gue sih mending nanti dulu gitu. Sertifikat tanah sudah ada, IMB-nya sudah ada, tapi kondisi bangunannya belum dibikin sama sekali. Nah, kalau gue sih mending nggak dulu. Kenapa? Karena gini, nih lihat hukumnya ya. Gue kemarin browsing dan gue nemu di hukum online ini. Menurut pasal 1 angka 2 Permen PUPR 11 2019, perjanjian pendahuluan jual beli atau PBJB adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang yang melakukan jual beli rumah atau satuan rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk rumah susun. Oke, jadi kalau misalnya lu ada developer jual apartemen, masih dia jualan gambar doang, itu bisa. Untuk rumah tapak gimana? Ini. Atau dalam proses pembangunan untuk rumah tunggal atau rumah deret yang dinyatakan dalam akta notaris. Itu. Jadi kalau misalkan ada developer jual rumah tapak masih gambar doang, dengan demikian, proses inden dalam pembangunan rumah seharusnya dilakukan saat rumah telah dalam proses pembangunan. Jadi rumahnya dibangun dulu gitu kan, lu visit, baru lu ngeliat, oh oke, gue mau nih gitu, karena rumahnya udah berproses gitu. Gue hanya akan beli kalau misalnya kasus 4. Sertifikat tanahnya sudah pecah gitu ya, IMB-nya sudah ada gitu ya, dan kondisi bangunannya ketika gue datang visit, ternyata dia emang lagi bangun. Ini adalah sinyal bagus bagi gue sebagai pembeli. Kenapa? Karena gila, nggak ada yang beli aja dia bangun. Ngerti nggak? Berarti dia punya kekuatan modal nih untuk bangun sebenarnya. Gitu. Dan dia punya marketing plan atau sales plan yang bagus bahwa oke, ini kita bangun nih karena penjualannya akan segini gini gitu. Nah, kalau gue pribadi nih ya, jadinya kalau misalnya kondisi bangunannya pas gue datang tuh dia udah ada 70%-an, baru gue berani inden. Jadi gue hanya inden tuh 30%-nya gitu. 30% dari fisik bangunan. Soalnya ngeri banget kalau misalnya kita udah beli semuanya, ngasih uang semua uangnya gitu ya. Kita sudah menunaikan seluruh tanggung jawab kita, yaitu uang pembayaran, tapi dia belum menunaikan satu pun. Gitu. Sertifikat belum pecah, IMB belum ada, jualan gambar doang. Tidak ada satupun dari kewajiban dia yang dia sudah penuhi, tapi kita sudah memberikan dia uangnya. Kan repot. Berangkat dari sini, sebenarnya kita bisa melihat perbedaan antara developer yang bona fide sama developer yang nggak bona fide. Nah, untuk menjelaskannya, gue akan bongkar cost model dari seorang developer ya. Untuk setiap rumah yang dia jual, itu tuh ada unsur komponen biaya ini. Biaya ngegaji karyawan-karyawannya sama biaya marketingnya. Dan kebanyakan karyawannya adalah marketing gitu kan, ngepromosin rumah. Mau rumah sudah terjual atau belum, dia harus bayar tuh biaya marketing dan dia harus bayar si gaji-gaji pegawainya. Oke, ini bukan pegawai tukang ya, ini pegawai marketingnya.
Kedua, jauh sebelum dia bisa jualan, dia udah keluar biaya bayar arsitek. Ketiga, jauh dari sebelum dia bisa ngejual apapun, dia harus beli tanahnya kan. Kemudian nomor 4, jauh dari sebelum dia bisa ngejual apapun, dia harus mecah suratnya. Idealnya dia mecah surat itu. Katakanlah ini klaster bikin 30 kafling. Dia harus mecah kafling itu jadi 30. Kemudian dia bayar, ada biaya legalitasnya yang dia harus bayar sebelum ada satupun rumah terjual. Kemudian dia biaya bangun fasilitasnya, itu juga menjadi fixed cost bagi dia. Ketujuh adalah biaya bangun si 30 rumah itu. Ke-8 baru profit. Idealnya 1-6 itu fixed cost. Jadi sebelum satupun rumah dijual, sebelum pemasaran dimulai, ini tuh sudah developer tuh sudah keluar biaya ini untuk 6 ini. Ya. Oke. Nah, developer yang bona fide itu 1-6 dia akan mengeluarkan modal untuk semua kos ini tanpa menunggu penjualan unit satupun. Dia punya kekuatan modal untuk itu, dia punya kesadaran hukum untuk melakukan itu sebelum dia menjual satu unit pun. Nomor 7 itu gini loh, kayak misalkan ini angkanya bervariasi ya. Misalkan gini, developer itu satu klaster 30 rumah. Mungkin dia bangun 1, 2, 3, 4, 5 rumah sebelum ada yang terjual gitu ya. Karena dia punya kekuatan modal untuk melakukannya. Dan ini akan memungkinkan orang-orang yang ingin cash keras. Jadi orang datang, orang suka, orang lihat, gue beli langsung cash gitu. Nah, memungkinkan hal-hal seperti itu. Nah, sekarang developer yang pas-pasan nih. Jadi gini, kebanyakan developer tuh niatnya baik sih. Sedikit developer yang dari awal tuh emang niatnya nipu orang gitu. Kebanyakan developer mereka berniat baik gitu ya. Tapi mereka memulai usahanya tuh nggak kuat modal sebenarnya. Atau modalnya pas-pasan. Atau seperti yang gue bilang ini, mereka kurang bagus dalam memanage cash flow-nya gitu. Karena lu lihat tadi kan, menjadi developer itu pekerjaan yang sangat berat. Itu modalnya, kapitalnya harus sangat-sangat kuat. Bayangin 1-6 itu harus keluar. Idealnya harus keluar sebelum satupun rumah terjual gitu. Jadi betapa kuat modal yang harus dimiliki kan. Nah, masalahnya developer yang kadang-kadang cash flow manajemennya kurang bagus gitu ya. Niatnya baik tapi kurang bagus manajemennya. Mereka tuh cuma punya modal untuk bayar arsitek sama bayar running cost staff-nya gitu. Dan kadang-kadang untuk biaya akuisisi tanahnya. Malah kadang-kadang tanahnya bukan milik mereka gitu. Jadi di beberapa kasus ada nih kayak gini, tanahnya itu bukan milik dia atau dia nggak cukup dana untuk menanggung resiko, di mana sertifikatnya udah dipecah jadi 30 kafling tapi nggak ada yang beli. Atau dia emang nggak mau rugi aja. Gitu. Nah, behavior yang terlihat di mata konsumen itu adalah nunggu semua rumah terjual dulu baru dipecah. Padahal kalau lu lihat di sini, itu tuh biaya pecah surat tanah itu tuh kecil dibandingkan 7 komponen biaya yang lain, ya nggak? Itu kecil sekali. Tapi kalau sampai itu pun tidak bisa dipecah, kalau itu pun harus sampai nunggu semua unit harus terjual, bagi gue pribadi nih, itu udah alarm. Gitu. Terserah yang lain gimana, tapi gue mah nggak nyaman jadi pembeli. Gitu. Kemudian yang lain adalah gini, kadang nggak sabar untuk ngurus surat-suratnya, langsung jualan gitu kan. Atau nggak, izinnya nggak keluar karena emang tersandung legalitas gitu. Behavior yang terlihat di sini adalah jualan rumah, tapi IMB-nya belum jadi atau nggak jadi. Kalau misalnya ditanya, kira-kira IMB-nya kapan keluar, nggak tahu. Bagi gue ini red flag. Karena, seperti yang gue bilang tadi di awal, ketika IMB keluar, itu banyak sekali persyaratan yang si developer tuh harus penuhi dulu. Jadi kalau IMB belum keluar, hati-hati sih. Nomor 6 adalah fasilitas. Jadi gimana ya, rahasia developer tuh kadang-kadang dia tuh kurang dana dan jadinya dia nunggu ada satu unit rumah terjual dan hasil penjualan dari unit rumah itu dia pakai untuk melengkapi fasilitas-fasilitas umum yang dia belum bangun gitu. Karena cash flow-nya nggak bagus. Misalkan nih dia jual 1, 2, 3 rumah gitu ya. Nah
3 rumah itu dia pakai untuk bangun rumah itu, sisanya yang seharusnya jadi profit itu dia pakai untuk, karena dia kurang modal, dia pakai untuk bangun jalan, untuk bangun ini, bangun itu, jadi habis gitu. Nah, dia nunggu nih rumah keempat untuk kejual. Begitu kejual, sebagian untuk bangun rumah keempat itu, sebagian lagi dia selesaikan fasumnya. Kayak gitu tuh. Itu tuh benar-benar cash flow itu terbatas banget tuh, developer seperti itu. Terakhir adalah biaya bangun rumah itu sendiri. Kadang ada aja developer yang untuk ngebangun rumah ini, dia nunggu rumah ini terjual dulu. Jadi lu pembeli nih, gue developernya, lu bayar dulu ke gue, sebagian uang ini gue pakai untuk bangun rumah ini, nah sebagian ini gue pakai untuk yang lain. Gitu. Behavior yang terlihat yaitu jadinya jualan inden. To be fair, gue harus bilang gini, gue harus menekankan benar-benar, tidak semua rumah yang dijual inden itu dijual inden gara-gara developernya kurang bagus menata cash flow. Enggak. Ada banyak alasan developer menjual rumah secara inden, dan modal yang pas-pasan hanya salah satunya. Gitu. Jadi ya jangan langsung divonis juga. Gitu. Tapi ini memang salah satu behavior yang terlihat. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tips beli rumah inden. Nah, kita udah lihat nih ya bahwa beli rumah inden itu ada resikonya. Jadi tipsnya apa dong? Nah, tipsnya adalah gini, justru jangan cash. Kalau lu lihat price listnya developer, kebanyakan itu kalau misalkan cash keras tuh lebih murah daripada KPR. Alasannya gini, kalau misalnya lu beli cash keras, itu benar-benar lu ngasih uangnya ke gua, developer. Tanpa ngecek apapun. Tidak ada pengecekan legalitas tanah, tidak ada pengecekan apakah gua bermasalah secara hukum apa enggak. Lu benar-benar ngasih uang 900 juta ke gua, blek gitu. Lu udah menunaikan semua kewajiban lo, tapi gue belum menunjukkan satupun kewajiban gue. Tapi gue dapat 900 juta nih, gitu kan. Mau gue bola lari bisa, gitu. Kebayang gak? Itu sebenarnya beresiko, gitu. Rumahnya belum ada, surat tanah nggak lu cek, IMB nggak lu cek, jualan gambar doang gimana? Iya kan? Itu sangat-sangat minim proteksi sih di pembelinya. Misalkan gini, lu beli cash nih, lu kasih 900 juta ke gue, dilalah gitu ya, 900 juta ini gue pakai untuk malah beli apa, malah gue pakai bangun jalannya, atau bikin swimming poolnya, segala macem. Dan pada akhirnya gue kekurangan duit, akhirnya ketika gue mau bangun rumah lo, itu nggak selesai. Solusinya adalah, gue nggak bisa ngembalikin 900 juta lo. Orang duitnya nggak ada kok, udah kepake, paling bisa gue di penjara. Tapi lu nggak akan mendapatkan 900 juta lo, dan lu nggak akan mendapatkan bangunannya. Ngerti gak? Ngerti ya? Gitu. Nah, katakanlah lu mau cash bertahap. Ya itu lampu kuning sih. Tetap aja, kalau misalkan cash bertahap, lu ngasih cashnya bertahap ke gua gitu ya. Nah, itu ada semacam sistem rem kontrolnya tuh di lu gitu loh. Jadi kayak misalkan, cash bertahapnya juga jangan mau per bulan. Lu negonya gini, saya kasih kalau misalkan udah fondasinya udah gitu, udah 10%, 30%, 50%, 70% gitu. Lu ngasih cash bertahapnya itu per termin ke si developer. Dengan cara itu, si developer pasti itu ngerjain, gue dapat 100 juta, gue kerjain fondasi rumah lo. Gue dapat 200 juta lagi gitu ya. Gue bangun temboknya. Terus gue kasih lihat, nih temboknya udah jadi. Lo kasih lagi uang ke gue. Nah, itu cash bertahap gitu. Masalahnya cash bertahap yang ada sekarang adalah per bulan gitu kan, bukan per termin. Nah, di situ mungkin lo bisa nego. Oke? Jangan selalu mau nurut apa kata developer juga gitu. Tips ketiga adalah memakai KPR bank rekanan. Kenapa bank rekanan itu penting? Karena gini, kalau misalnya seorang developer memiliki 3 bank rekanan gitu ya, itu bukti sebenarnya bahwa bank ini sudah percaya sama dia. Itu bukti bahwa si kedua bank ini sudah melihat dia sebagai developer yang kredibel. Makanya ada yang mau rekanan gitu. Oke, jadi aman tuh di sisi kitanya gitu. Ada derajat keamanan lah gitu. Nah, nanti bank rekanan lah yang mengucurkan sesuai progres. Gitu. Bayang ya. Yang gue harus warning di sini adalah sesuatu yang gue bahas di episode yang ini. Seringkali kalau misalkan developer jual tuh, developer kan minjem uangnya ke 2 bank ini nih untuk menjalankan ikhtiar dia.
Nah, dua bank ini bilang, oke, lu boleh, gua dukung lu modalin, tapi semua nasabah lu nih yang 30 kafling ini harus sama kami, harus sama bank kami. Nah, kalau udah kayak gitu, lu sebagai pembeli nggak punya banyak pilihan kan, cuman dua bank ini aja gitu, ya kan? Nah, kalau pertanyaan gue gini, kalau misalkan dua bank ini produk KPR yang nggak kompetitif, lu bisa apa? Iya sih aman, tapi dari pembelinya terbatas gitu. Oh nggak nyaman ya kok gue dibatasin dua bank ini aja gitu. Dan satu hal lagi yang gue bahas pernah kasus di episode ini adalah gini. Bank rekanan itu sebenarnya gimana ya? Nggak terlalu menjamin juga derajat keamanannya. Soalnya gini, developer punya bank rekanan itu tandanya minimal dua bank ini melihat dia sebagai developer yang kredibel. Tapi siapa yang ngecek performa dua bank ini? Belajar dari kasus yang ini nih, yang gue ceritain di episode yang ini. Developer punya rekanan, punya bank rekanan, dan si pembeli itu harus memakai bank ini gitu ya. Tapi setelah sampai KPR lunas, si sertifikat tanah nggak bisa dipecah. Kenapa? Karena developer ini mengagunkan sertifikat tanah induknya ke tempat lain. Jadi gue ulang untuk terakhir kalinya. Bank punya rekanan, oke, itu menunjukkan derajat keamanan dan kredibilitas. Tapi itu tidak mengurangi resiko lo. Karena siapa yang menilai performa dan kredibilitas dari kedua bank ini? Gitu. Oke. Lebih baik lagi memakai bank KPR pilihan kita. Oke. Karena si developer bisa sampai lolos bank rekanan, itu bisa jadi ada perjanjian antara developer dan si bank rekanan ini yang kita nggak tahu, gua nggak tahu apaan gitu. Tapi kalau misalkan si developer ini bisa lolos bank KPR manapun, ini benar-benar kredibel nih si developer ini, ngerti ya? Gitu. Masalahnya adalah tidak semua bank bermain di produk inden, di segmen inden. Ada kok beberapa bank yang, gue gak mau inden. Kenapa? Karena seperti yang gue ceritain di episode yang ini, yang namanya ngurus KPR itu tuh bank butuh banyak resource. Legalnya, supervisor lapangannya, segala macam. Oh nih rumahnya nih, udah sampai berapa persen. Oke, kucurin dana, segala macam. Capek. Banyak resource yang dibutuhkan. Terakhir dari segi hukum, yang tadi gue udah kasih lihat. Yang ini, pasal 1 angka 2, Permen PUPR 11/2019. Sebelum pembangunan untuk rumah susun atau dalam proses pembangunan untuk rumah tunggal dan rumah deret. Segitu aja dari gue, semoga episode ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, sebar ke teman-teman kalau misalkan berkenan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Kalau lu suka sama videonya atau menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share juga ke teman-teman lain. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notification. Kalau lu punya topik yang ingin gue bahas, tolong tulis aja di kolom komen. Biasanya gue ngebahas tentang KPR, kepemilikan rumah perdana, bangun rumah, dan tips bangun karir bagi teman-teman yang baru lulus kuliah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.